Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar mengenai menulis huruf hijaiyah. Ada yang tahu apa sih huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah adalah huruf dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah berjumlah 30 termasuk lam alif. Huruf hijaiyah ditulis dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Sekarang Ibu akan menunjukkan bentuk-bentuk huruf hijaiyah dan namanya. Yang pertama ada huruf alif. Huruf alif bentuknya seperti tongkat atau angka 1. Lalu ada huruf ba, bentuknya seperti perahu tetapi memiliki satu titik di bawahnya. Lalu ada huruf ta. Huruf ta ini mirip seperti huruf ba tetapi memiliki 2 titik di atasnya. Lalu ada huruf sa. Huruf sa ini mirip seperti huruf ba dan huruf ta tetapi memiliki 3 titik di atasnya. Lalu ada huruf jim. Huruf jim ini seperti kail, juga memiliki 1 titik di tengah. Lalu ada huruf H. Huruf H mirip seperti huruf jim, tetapi tidak memiliki titik. Lalu ada huruf H. Huruf H ini mirip seperti huruf jim dan huruf H, namun memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf dal, bentuknya seperti ini ya. Lalu ada huruf zal. Nah, huruf zal ini bentuknya mirip seperti huruf dal, tetapi memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf ro. Huruf ro ini seperti bulan sabit. Lalu ada huruf zai. Huruf zai bentuknya mirip seperti huruf ro, tetapi memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf sin, bentuknya seperti ini. Lalu ada huruf shin, bentuknya mirip seperti huruf sin, tetapi memiliki 3 titik di atasnya. Lalu ada huruf sod, seperti ini. Lalu huruf dod. Nah, huruf dod mirip seperti huruf sod, tetapi memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf to, seperti ini. Lalu ada huruf zo. Nah, huruf zo bentuknya mirip seperti huruf to, tetapi memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf ain. Huruf ain mirip seperti angka 3 terbalik, tetapi lengkungan keduanya lebih besar. Nah, lalu ada huruf go. Huruf go bentuknya mirip seperti huruf ain, tetapi memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf fa. Huruf fa bentuknya seperti ini ya, memiliki 1 titik di atasnya. Lalu ada huruf qaf. Huruf qaf bentuknya seperti huruf fa, tetapi memiliki 2 titik di atasnya. Lalu ada huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf wawu, huruf h, dan yang terakhir yaitu huruf ya yang memiliki 2 titik di bawahnya. Oh iya, satu lagi yaitu huruf hamzah ya, jangan ketinggalan. Nah, sekarang sudah paham ya bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah dan namanya. Materi selanjutnya yaitu menulis huruf hijaiyah secara terpisah. Ibu contohkan ya. Yang pertama, menulis huruf hijaiyah dari Latin secara terpisah. Yang pertama, batako.
Lalu yang kedua, menulis huruf hijaiyah yang sudah tersambung menjadi terpisah. Batasa, berarti huruf ba, ta, dan sa. Yang kedua, madrasatun. Huruf terpisahnya mim, dal, ro, sin, dan ta marbutoh. Lalu kitabun. Huruf terpisahnya kaf, ta, alif, dan ba. Lalu yang terakhir, kita akan belajar menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Yang pertama, huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan juga di akhir, yaitu ada 22 huruf. Ini ya huruf-hurufnya, anak-anak. Lalu yang kedua, huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung dengan huruf setelahnya dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu ada 6 huruf. Ini ya huruf-hurufnya. Lalu yang ketiga, yaitu huruf yang tidak berubah di awal, di tengah, maupun di akhir. Ada 1 huruf, yaitu hamzah. Nah, sekarang sudah tahu ya huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Sekarang kita akan belajar cara menulis huruf hijaiyah bersambung dari huruf alif sampai huruf ho. Cara menulis huruf hijaiyah bersambung dari huruf alif sampai huruf ho. Yang pertama, huruf alif bentuknya seperti ini jika di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, jika di tengah, huruf alif ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Misalkan yasha'u. Nah, huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, yaitu hamzah. Lalu huruf ba, ta, dan juga sa. Ketiganya sama, bentuk di awal, di tengah, dan juga di akhirnya. Yang membedakan hanya letak titiknya saja. Jika ba memiliki 1 titik di bawah, ta memiliki 2 titik di atas, dan sa memiliki 3 titik di atasnya. Kita ambil contoh yang sa. Nah, di awal seperti ini, saubun. Lalu yang di tengah, masaluhum. Nah, yang di tengah bisa disambung dengan huruf setelahnya dan juga sebelumnya. Lalu ini bentuknya jika di akhir. Lalu ada huruf ja, ha, dan juga ho. Nah, ini pun ketiganya sama. Bentuk di awal, di tengah, dan juga di akhir. Yang membedakan hanya letak titiknya saja. Kita ambil 1 contoh, yaitu yang H. Nah, ini bentuk H di awal, ini bentuk H di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga sesudahnya. Lalu ini bentuknya ketika di akhir. Cara menulis huruf hijaiyah bersambung dari huruf dal sampai shod. Yang pertama yaitu huruf dal, huruf zal, ro, dan zai. 4 huruf ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kita ambil contoh yang huruf zal. Ini bentuknya jika di awal, ini jika di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Lalu ini bentuknya ketika di akhir.
Nah, begitupun dengan ro dan zai. Lalu ada huruf sin, shin, dan sod. Nah, ketiga huruf ini bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir. Kita ambil contoh yang shin. Ini bentuknya ketika di awal, ini ketika di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Lalu ini jika di akhir. Lalu huruf sod, ini bentuknya ketika di awal, ini ketika di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan setelahnya, dan ini ketika di akhir. Lalu cara menulis huruf hijaiyah bersambung dari huruf dod sampai huruf qaf. Semua huruf yang ada di sini bisa disambung dari awal, di tengah, dan juga di akhirnya. Yang pertama huruf dod, bentuk awalnya seperti ini. Lengkungannya tidak di bawah ya, hanya setengah lingkarannya saja. Lalu ini bentuknya ketika di tengah. Lalu ini jika di akhir. Lalu ada huruf to dan huruf zo. Bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir sama ya, tetap seperti ini. Lalu huruf ain dan huruf gin. Huruf ain jika di awal seperti ini. Lengkungan keduanya tidak di bawah ya, hanya lengkungan kecilnya saja. Lalu ini jika di tengah, dan ini jika di akhir. Begitupun dengan huruf gin. Lalu ada huruf fa. Nah, huruf fa seperti ini jika di awal, ini jika di tengah, dan ini di akhir. Begitupun dengan huruf qaf. Lalu yang terakhir, cara menulis huruf hijaiyah bersambung dari huruf kaf sampai huruf ya. Nah, huruf kaf, lam, mim, dan nun bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir. Kaf bentuk di awalnya seperti ini, di tengah, dan di akhir. Kalau di akhir seperti bentuk awalnya ya. Lalu ada huruf lam seperti ini jika di awal, ini jika di tengah, dan ini jika di akhir. Seperti bentuk awalnya. Lalu ada huruf mim. Bisa dilihat ya di sini seperti ini. Dan ini jika di akhir. Lalu huruf nun. Nah, huruf nun ini mirip seperti huruf ba, ta, dan sa ya penulisannya. Lalu ada huruf wawu. Nah, huruf wawu hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tidak bisa dengan huruf sesudahnya. Ini bentuknya jika di awal, sama seperti huruf tunggalnya. Ini bentuk ketika di akhir, dan jika di tengah seperti ini. Lalu huruf H bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga sesudahnya. Seperti ini ya bentuknya. Ini di tengah, dan ini bentuknya ketika di akhir. Lalu lam alif. Nah, lam alif ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya saja, tetapi tidak bisa dengan huruf sesudahnya. Ini bentuknya ketika di awal, ini di tengah,
hurufnya tidak berubah di awal, di tengah maupun di akhir, jadi tetap seperti itu. Lalu huruf ya yang terakhir. Nah, ini bentuknya ketika di awal, ini ketika di tengah, dan ini ketika di akhir. Nah, huruf ya ini bisa disambung dengan huruf di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, untuk latihan menulis huruf hijaiyah secara bersambung bisa dikerjakan di halaman 19, 20, 21, dan 23. Jangan lupa dikerjakan ya. Setelah kita mempelajari cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung, di bab selanjutnya ada hukum bacaan gunnah. Pertama-tama kita amati gambar yang ada di buku dulu ya. Nah, apakah kalian melihat ada tanda seperti huruf W kecil di atas huruf nun dan mim? Itu adalah tanda tasydid. Tasydid adalah dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya berada dalam satu kalimat. Huruf yang pertama berharokat sukun atau mati, lalu yang kedua berharokat hidup, bisa fathah, kasroh, ataupun domah. Nah, bentuk tasydid itu seperti ini ya. Lalu, apakah yang dimaksud hukum bacaan gunnah itu? Dalam Al-Quran ada berbagai macam bacaan. Gunnah adalah salah satunya. Gunnah adalah bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung dan ditahan dua harokat. Seperti wa amma, mimnya itu ditahan dua harokat dan disuarakan mendengung. Gunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama gunnah nun, yang berarti ada tanda tasydid di atas huruf nun. Contohnya innaha. Lalu yang kedua gunnah mim, yang berarti ada tanda tasydid di atas huruf mim. Contohnya amma. Nah, sekarang kita latihan untuk membaca bacaan gunnah yang terdapat pada ayat Al-Quran ya. Oke, kita baca dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, dari yang gunnah mim. Sebelumnya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Lalu wa ammas sa'ila fala tanhar. Amma yatasa'alun. Lalu wa amma man khaffat mawazinu. Lalu yang terakhir fa ummuhu hawiyah. Kemudian yang sebelah kiri yaitu gunnah nun. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Innaha alaihim mu'sadah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Lalu yang terakhir anin naba'il azim. Seperti itu ya contoh yang ada dalam Al-Quran. Oke, alhamdulillah ya sekarang sudah paham mengenai hukum bacaan gunnah yang ada dalam Al-Quran. Kalau gitu ibu akan menugaskan untuk mencari 5 contoh bacaan gunnah dalam Al-Quran. Selain yang dicontohkan tadi ya,
Alhamdulillah, hari ini kalian sudah mempelajari cara menulis huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung, juga hukum bacaan guna. Terima kasih ya anak-anak untuk semangatnya hari ini. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa lagi.